Oke, coba deh Anda bayangin gini. Suatu pagi Anda bangun, anehnya kok dunia kayak lupa gitu sama The Beatles. Nggak ada yang ingat lagu-lagunya. Kecuali Anda sendiri. Nah, iya. Cuma Anda yang ingat. Terus gimana? Anda punya semua lagu hits itu, apa langsung sukses kalau dibawain lagi? Otomatis gitu. Pertanyaan bagus itu. Dan selamat datang ya di pembahasan mendalam kita kali ini. Pertanyaan tadi itu sebenarnya jadi pintu masuk kita buat ngebahas yang lebih gede lagi loh. Oh ya, apa tuh? Soal mitos kejeniusan. Kita bakal coba bedah nih, soal bakat, terus peran keberuntungan, timing yang pas, kolaborasi, penting banget kali itu semua. Dan kenapa sih ada karya yang meledak banget, tapi karya lain mungkin sama bagusnya, nggak kedengeran sama sekali. Bener banget. Dan sumber utama kita kali ini, kita bakal ngulik dari buku Helen Lewis, The Genius Myth. Khususnya ada satu bab yang menarik banget, judulnya A Cover Version. Betul. Tipa mau lihat gimana sebuah ide naskah film yang mungkin nggak banyak orang tahu, terus kita bandingin sama film yang mirip tapi jadi box office, plus kisah nyata The Beatles sendiri. Gimana semua itu bisa bantu kita bongkar ya, gagasan simpel soal jenius. Jadi misi kita jelas ya, kupas tuntas lapis demi lapis kesuksesan kreatif. Apa sih sebenarnya yang bikin sesuatu atau seseorang itu dicap jenius? Dan seberapa gede sih peran faktor luar di luar bakatnya itu sendiri? Yuk, kita mulai. Mungkin dari naskah yang jadi judul bab itu dulu ya, si cover version. Oke, jadi ini karya Jack Barth. Dia ini penulis naskah yang katanya sih sering berjuang ya. Tapi dia juga penggila musik banget. Iya, dan idenya itu loh kuat banget. Ada musisi namanya Dan, frustrasi, vokalis band namanya Clay Enema. Namanya aja udah unik ya. Unik atau ya ironisnya jelek gitu kan. Nah, si Dan ini tiba-tiba ada di dunia di mana The Beatles tuh nggak pernah ada. Dan cuma dia yang ingat semua lagunya. Wah, itu premisnya menggoda banget ya. Pasti. Insting pertamanya Dan, ya jelas, mainin lagu-lagu itu dong. Mikirnya, wah ini tiket emas gue nih, gitu kan. Tapi hasilnya? Gagal total. Bener-bener nggak dianggap. Lagu-lagu legendaris itu dibilang biasa aja. Ada yang nyeletuk, cocok buat iklan mobil. Coba bayangin. Wow, itu langsung kena banget ya ke intinya. Punya materi jenius aja nggak cukup berarti. Persis. Dan momen ini bikin Dan sadar, dia jadi ingat sosok lain. Musisi namanya Townes Van Zandt. Pernah dengar? Kayaknya pernah denger namanya, tapi nggak terlalu familiar sih. Dia gimana emang? Dia itu penulis lagu hebat, dipuja sama musisi lain. Tapi, ya itu, nggak pernah dapat sukses komersial gede, terus meninggalnya juga nggak banyak yang tahu gitu. Dan jadi takut, jangan-jangan nasibnya kayak gitu kalau dia gagal sama lagu Beatles ini. Jadi semacam ketakutan jadi legenda underground yang terlupakan gitu ya? Lalu dia ngapain? Dia nyari John Lennon di dunia alternatif itu. Dan ketemunya bukan bintang rock legendaris, tapi Nelayan tua biasa. iya, cuma nelayan tua biasa. Dan dari pertemuan ini ada pesan penting dari naskah Barth. Si Lennon versi ini bilang ke Dan, intinya, jadi diri sendiri aja. Mainin musik lo sendiri. Hidup itu bukan cover version. Dalam banget kan pesannya? Wah, itu kena banget sih tentang otentisitas ya. Terus akhir ceritanya gimana sih Dan? Akhirnya, dia nerima. Stop maksa jadi The Beatles. Dia mulai bikin musiknya sendiri yang orisinal. Ya mungkin nggak bikin dia kaya raya atau super terkenal, tapi dapat apresiasi dari kalangan tertentu, para musos gitu, penggila musik serius. Dan dia nemuin semacam kedamaian dalam skala sukses yang lebih personal ya. Balik lagi sama pacarnya juga. Betul. Jadi poin utamanya Barth tuh kayaknya jelas banget ya. Bakat doang. Bahkan selevel The Beatles, itu bukan jaminan sama sekali. Konteks itu segalanya. Timing yang salah, nasib lagi nggak bagus, bahkan hal sepele kayak nama band jelek itu. Itu semua bisa jadi tembok penghalang, gitu. Naskahnya Barth ini kayak renungan tentang realitas kegagalan kreatif. Sisi lain yang jarang diceritain kalau kita ngomongin sukses dan jenius. Nah, ini jadi menarik banget kalau kita sandingkan sama film Yesterday yang keluar tahun 2019 itu. Sutradaranya Danny Boyle, penulisnya Richard Curtis. Iya, premis intinya kan mirip banget ya. Dunia lupa Beatles, satu orang ingat. Bahkan ada adegan ketemu John Lennon versi tua yang hidup tenang juga. Tapi kesimpulannya kok rasanya beda jauh ya? Di Yesterday kan si tokoh utama, Jack Malik. Nah itu dia.
Si Jack Malik ini, dia lebih muda sih, mungkin belum sepahit dan kalik. Ya, dia malah sukses besar, jadi bintang global gara-gara bawain lagu Beatles. Seolah-olah lagunya itu sendiri yang punya sihir gitu ya. Nggak peduli siapa yang bawain, kapan dibawain, pasti ngetop. Kesannya gitu kan? Fokus filmnya juga jadi beda. Yesterday lebih ke soal rasa bersalah si Jack karena nyolong karya. Terus dilema antara tenar sama cinta sejatinya si Ellie. Yang main Lily James itu ya? Iya. Dan filmnya kayak mau bilang lagu Beatles tuh emang sehebat itu. Transcendental lah istilahnya. Bakal sukses kapan aja sama siapa aja. Apakah ini nunjukin kalau pandangan Curtis, si penulisnya, lebih optimis soal kekuatan bakat murni atau kekuatan karya itu sendiri? Bisa jadi ya. Richard Curtis kan dikenal sering bikin film feelgood yang sukses. Jadi mungkin dia percaya kalau kualitas intrinsik karya itu pasti akan bersinar. Beda banget sama Barth yang mungkin pengalamannya bikin dia lebih percaya sama faktor-faktor eksternal tadi. Menarik sih gimana latar belakang penulis bisa ngaruh ke cara mereka ngelihat sukses ya. Yang satu selalu di atas, yang satu mungkin lebih sering jatuh bangun. Dan ini juga nyambung ke ironi dan kontroversi di baliknya kan. Ada detail-detail yang mirip banget antara naskah Barth sama film Curtis. Oh iya, kayak apa contohnya? Yaitu, Lennon jadi nelayan, terus ada lelucon soal Harry Potter yang juga dilupain. Detail gitu loh, padahal Curtis ngakunya nggak baca naskah Barth secara utuh. Waduh, terus gimana nasib si Barth? Ya, akhirnya dia cuma dapat kredit story by, bukan penulis naskah utama. Kabarnya sih, ini ngaruh ke bagian finansial yang dia dapat dari film yang sukses gede itu. Ironis banget ya, film tentang ngambil kredit karya orang lain. Malah mungkin kejadian beneran di belakang layar. Itu sih yang disorot Helen Lewis juga. Dan Barth sendiri kan juga ngerasa film Curtis itu agak nyederhanain warisan Beatles. Maksudnya gimana tuh? Dia kritik gimana film itu seolah bilang, cukup modal lagu Beatles, terus pakai manajer modern yang licik, kayak karakternya Kate McKinnon itu, udah bisa sukses sama kayak Beatles asli. Oh, jadi kayak ngeremehin peran orang-orang penting di balik Beatles gitu ya? Kayak George Martin atau Brian Epstein? Nah, persis. Menurut Barth, itu ngabaikan peran vital mereka. Dan ini jadi jembatan bagus buat kita masuk ke pembahasan The Beatles itu sendiri. Seberapa penting sih tim di balik keajaiban mereka? Oke, mari kita bedah The Beatles. Pakai insight dari buku Craig Brown ya, 1, 2, 3, 4. Seringnya kan kita fokus ke duo jenius Lennon-McCartney aja nih. Dinamika mereka emang krusial banget sih. Kontras antara Paul yang optimis sama John yang sinis, itu kelihatan banget di lirik kayak We Can Work It Out versus Life is Very Short. Itu jantung kreativitas mereka. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Ada orang kelima, orang keenam, dan seterusnya ya. George Martin, si produser jenius di studio. Yang ngebentuk sound mereka, banyak inovasi di rekaman. Terus ada Brian Epstein, manajernya. Dia yang ngasih citra, integritas, arahan bisnis di masa-masa awal yang krusial banget. Tanpa mereka, apa Beatles bakal jadi sebesar itu? Kayaknya sulit ya dibayangin. Ini nunjukin kalau kejeniusan itu seringkali hasil dari sebuah ekosistem ya, bukan cuma satu orang aja. Betul. Dan ekosistem itu juga termasuk keberuntungan dan kontingensi, hal-hal random, kebetulan-kebetulan kecil yang ternyata ngubah sejarah banget. Buku Brown itu penuh cerita nyaris yang bikin kita mikir, wah coba kalau nggak gitu. Kasih contoh dong, momen nyaris yang paling menarik. Oke, misalnya nih, Ringo Starr. Waktu kecil dia hampir meninggal loh karena peritonitis, radang usus buntu parah. Coba bayangin, Beatles tanpa Ringo. Wah, iya juga ya. Terus apa lagi? Paul McCartney pernah nggak naik kelas setahun. Gara-gara itu, dia jadi sekelas sama George Harrison yang lebih muda. Mungkin mereka nggak bakal seakrab itu kalau nggak seangkatan kan? Oh, bener juga hal-hal kecil gitu ya. Iya. Atau pas Brian Epstein mutusin mecat drummer asli mereka, Pete Best, itu timingnya pas banget sebelum mereka meledak. Dan Ringo, yang sebenarnya hampir pindah ke Amerika tapi katanya malas ngisi formulir, siap jadi pengganti. Males ngisi formulir bisa ngubah sejarah musik dunia ya? Bisa jadi. Ini cuma beberapa contoh aja. Tapi nunjukin betapa, rapuhnya jalan mereka ke puncak itu. Bukan sesuatu yang udah pasti kejadian cuma karena mereka berbakat. Jadi bukan takdir mutlak gitu ya, tapi juga rangkaian kebetulan yang untungnya berpihak ke mereka. Ini benar-benar nantang narasi jenius yang kayaknya muncul gitu aja dari langit. Tepat. Dan narasi jenius instan itu juga kebantah sama awal karir mereka loh.
Ingat nggak audisi gagal di Decca Records tahun 62? Oh iya, yang mereka ditolak itu kan? Betul. Mereka bawain banyak lagu cover, sama beberapa lagu asli yang ya jujur aja biasa aja waktu itu. Decca nolak, milih band lain. Bahkan George Martin dari Parlophone yang akhirnya ngontrak mereka awalnya juga nggak terlalu wow gitu. Cuma lihat potensi, bukan produk jadi. Album pertama mereka, Please Please Me, kalau didengerin lagi sekarang emang kerasa ya energinya, tapi soundnya masih mentah. Suara John katanya serak di lagu terakhir gara-gara rekaman maraton seharian. Iya, dibandingin sama musisi kayak Little Richard 5 tahun sebelumnya misalnya, musik awal Beatles itu relatif simple. Jadi mereka bukan tiba-tiba muncul udah jadi dewa musik. Ada prosesnya, mereka berkembang cepat banget. Dan proses itu terjadi di waktu dan tempat yang pas banget ya. Awal 60-an, momen budayanya lagi cocok. Terus lanskap media waktu itu juga memungkinkan dominasi global lewat acara kayak The Ed Sullivan Show. Nah, itu dia. Coba bayangin bikin fenomena kayak Beatles sekarang di era media yang pecah-pecah gini. Susah banget kan? Nggak ada lagi panggung tunggal kayak gitu. Konteks waktu itu krusial banget. Ngomongin soal waktu dan perjalanan kreatif, ada teori-teori menarik soal usia puncak kreativitas nggak sih? Ada beberapa. Dulu abad ke-19 ada George Beard bilang puncaknya di usia 40-an. Terus ada Eisencheck yang lihat polanya beda-beda tiap bidang. Ada juga Diane Simpson yang bilang kurvanya naik tajam, terus turunnya landai. Tapi yang relevan banget nih, teorinya David Galenson soal 2 tipe inovator. Oh, yang konseptual sama eksperimental itu ya? Kayaknya pernah baca sekilas. Gimana tuh? Iya, benar. Jadi, inovator konseptual itu biasanya bikin gebrakan gede di awal karir. Ide baru, radikal, sering dianggap jenius muda. Contoh klasiknya Picasso sama kubismenya. Oke, paham. Terus yang eksperimental? Nah, kalau eksperimental itu kerjanya lebih tekun, bertahun-tahun nyempurnain teknik sama visinya. Puncak karyanya bisa jadi datangnya lebih belakangan. Contohnya pelukis Cézanne di akhir hayatnya. Dan budaya kita tuh seringnya lebih suka sama yang tipe konseptual. Lebih wah gitu ya kesannya. Terus gimana nih kalau diterapin ke Beatles atau musisi lain, mereka masuk mana? Beatles ini menarik, soalnya kayak ada dua-duanya. Awalnya emang ada ledakan kreativitas yang ngubah musik pop, itu konseptual banget. Tapi di sisi lain, jangan lupa tesis 10.000 jamnya Malcolm Gladwell. Ah iya, soal latihan intensif. Betul. Angka pastinya mungkin bisa diperdebatkan, tapi intinya kan latihan gila-gilaan mereka di klub-klub Hamburg sebelum terkenal itu penting banget. Itu kerja keras, bukan cuma bakat tiba-tiba. Dan dokumenter Get Back-nya Peter Jackson itu kayaknya nunjukin sisi eksperimentalnya ya. Banget. Kita bisa lihat langsung gimana lagu kayak Get Back itu nggak ujuk-ujuk jadi. Prosesnya lambat, ngulang-ngulang, buntu, sampai akhirnya si Paul McCartney kayak nemu melodinya gitu aja di jarinya secara real time. Itu kan kerja keras, bukan sihir. Bener juga. Dan lihat Paul McCartney sekarang terus berkarya meski udah nggak muda lagi, itu nunjukin etos kerja eksperimentalnya juga ya. Iya, motivasi intrinsiknya kuat. Terus berkarya, nyempurnain terus. Nah, ini nyambung juga ke gimana akhir cerita seseorang, bahkan kematian, bisa ngebentuk mitos kejeniusan. Oh, gimana tuh hubungannya kematian sama mitos jenius? Gede banget pengaruhnya. Kematian yang pas secara naratif itu bisa nyegel status legenda. Mozart meninggal pas lagi nulis Requiem. James Dean tewas kecelakaan mobil habis ngebut. Kematian mereka seolah membekukan potensi yang nggak terbatas. Jadi kayak ceritanya selesai di puncak atau pas lagi proses gitu ya? Iya. Sebaliknya, kematian yang kurang pas, kayak Elvis Presley di kamar mandi, itu jadi ironi tragis yang beda rasanya. Si Minton bahkan bilang, buat ketenaran abadi, pilihannya cuma 2, mati muda tragis atau hidup tua banget sampai jadi monumen budaya. Umur nanggung di tengah-tengah itu kurang mitologis. Wah, ini langsung kepikiran perbandingan nasib John Lennon sama Paul McCartney ya? Nah, pas banget. Kematian Lennon tahun 1980 itu kan tragis banget. Langsung stop semua spekulasi reuni Beatles. Dan dia langsung kayak diangkat jadi martir perdamaian. Saint John, gitu. Sisi-sisi sulit dari kepribadiannya, kayak riwayat KDRT atau komentar pedasnya, jadi cenderung Dilupain atau dimaafin gitu ya dalam cerita besarnya. betul. Sementara Paul McCartney, dia hidup terus. Dia harus ngelewatin masa-masa dikritik, dibanding-bandingin terus sama Lennon. Dia jadi semacam penjaga warisan Beatles. Harus ngelola narasi, ngadepin bayang-bayang Lennon ya.
Iya, tapi karena dia hidup cukup lama, akhirnya dia bisa melampaui itu semua. Dan puncaknya mungkin pas konser Glastonbury 2022 itu ya, pas dia duet virtual sama John. Rasanya kayak udah damai gitu sama memori rivalnya. Jadi kesimpulannya, Craig Brown di bukunya itu, kalau mitos Beatles yang utuh butuh dua-duanya, John mati muda, Paul hidup buat jaga cerita, itu kerasa pas banget ya. Pas banget. Mereka punya akhir cerita yang definitif. Beda sama Rolling Stones misalnya, yang kayaknya jalan terus saja. Kematian dan kehidupan mereka jadi bagian dari mitos itu sendiri, saling melengkapi. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih, mulai dari naskah Bart, film Yesterday, sampai ke Beatles sendiri, apa nih kesimpulan besarnya buat pendengar kita? Ya, kesimpulan utamanya sih, kalau kejeniusan kreatif itu ternyata jauh lebih rumit ya. Lebih banyak faktornya daripada sekedar bakat bawaan aja. Lagu hebat itu nggak otomatis jaminan sukses loh. Konteks budaya, kerja tim, kolaborasi yang pas. Keberuntungan murni, timing yang tepat dalam sejarah, bahkan cara cerita hidup seseorang berakhir, semua itu punya peran yang seringkali penting banget. Jadi mitos soal jenius penyendiri yang ngubah dunia sendirian itu, ya seringnya cuma penyederhanaan aja ya. Realitanya lebih kaya, lebih acak, lebih berantakan mungkin. Betul. Semoga obrolan kita ini bisa ngasih Anda perspektif baru ya pas nikmatin karya seni, musik, film, atau inovasi apapun lah di sekitar Anda. Mungkin jadi lebih peka sama jaringan nggak kelihatan di baliknya. Para kolaborator yang namanya nggak muncul, kondisi zaman yang memungkinkan, sampai sentuhan keberuntungan yang nggak disangka-sangka itu ya. Iya, yang bikin keajaiban itu bisa terjadi. Berapa banyak potensi jenius kreatif lain di luar sana? Musisi, penulis, seniman, penemu, yang karyanya nggak pernah sampai ke kita semua. Cuma gara-gara satu atau dua keping puzzle keberuntungan aja nggak pas jatuhnya di hidup mereka. Sesuatu buat direnungkan ya. Banget. Sebuah pemikiran yang ya cukup menggetarkan sih kalau dipikirin dalam-dalam.